Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat berakhir pekan kepada saudaraku. Tetap semangat. Salam NKRI. Malam hari ini saya ingin memberitahu dan memohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo bahwa sudah banyak anak-anak muda Aceh yang secara terang-terangan dan tidak malu-malu lagi menghina Indonesia, mengatakan Indonesia menjajah, dan mengatakan keinginan mereka merdeka, dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Prabowo, tolong Anda kerahkan tim intelijen Anda. Jangan biarkan anak-anak muda Aceh menghina Indonesia. Jangan. Karena Aceh dulu tidak pernah dipaksa untuk gabung Indonesia. Saya sampaikan sekali lagi kepada kalian pemuda-pemuda Aceh yang menghina dan mengatakan Indonesia menjajah dan caci maki kalian kepada saya, mau WA saya. Satu hal yang saya ingatkan kepada kalian ya. Mati pun saya demi NKRI ini saya nggak takut ya. Status saya jelas. Kau bisa lihat saya di TikTok dan bisa jumpain saya. Saya menyampaikan kebenaran tentang Republik Indonesia agar kalian mengerti. Malah kalian terus-menerus mencaci maki saya, me-WA saya, dan menteror saya. Saya mau bilang samamu, kalau malam ini pun kau tembak mati saya demi berkata kebenaran NKRI, saya tidak takut. Ya, Bapak Prabowo-nya yang terlalu takut sama kalian memberikan pulau itu. Saya pengacara, saya tahu hukum. Kalau secara hukum undang-undang, ya, itu harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi Bapak Prabowo melakukan yang menurut saya tidak pantas sebenarnya dilakukan, karena ini negara hukum. Jadi ketika keputusan Kementerian Dalam Negeri memutuskan melibatkan banyak departemen dan mengatakan secara garis besar kedekatan wilayah itu masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, bukan berarti kami warga Sumut memaksa pulau itu jadi milik kami. Tidak seperti itu. Kan kita negara hukum, kita kan sudah sepakat. Seharusnya Bapak Prabowo memerintahkan Gubernur Aceh untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi lagi-lagi Bapak Prabowo mementingkan kedamaian. Dan kami nggak masalah. Tidak ada masalah mau pulau itu sama kami, mau tidak masalah. Kami warga Sumut sangat setia. Apalagi sebenarnya yang paling paling dianaktirikan di Sumatera ini kami warga Tapanuli. Provinsi Tapanuli sudah ada 1949, tapi dicabut dengan Undang-Undang Perpu nomor 5 tahun 1950. Ada kami angkat senjata, ada kami melawan, tidak. Cuma memang kekurangan kami, orang-orang Tapanuli, orang-orang Batak yang hebat-hebat, yang kaya-kaya itu tidak peduli dengan leluhurnya, tidak peduli. Tapi saya akan pastikan saya akan menggugat Indonesia di PT UN masalah penetapan peraturan pemerintah Undang-Undang nomor 5 tahun 1950. Dan bagi saudaraku warga Tapanuli ya yang ada di sini, silakan japri saya, kita buat suatu gerakan agar pemerintah Indonesia mengembalikan Provinsi Tapanuli. Jadi jangan ada gerakan mekarkan Sumatera Utara. Pemekaran Sumatera Utara tidak. Sudah pernah lahir Provinsi Tapanuli, ya. Jadi judulnya bukan memekarkan, minta dikembalikan Provinsi Tapanuli, ya. Dicabut peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1950 yang mencabut keberadaan Provinsi Tapanuli, dikembalikan, ya. Nah, jadi kalau Provinsi Tapanuli itu sudah ditetapkan sama Presiden Soekarno, sudah diberikan SK-nya. Gubernurnya pertama sudah ada. Sudah berjalan selama 8 bulan, tapi dicabut. Sementara Aceh tidak dicabut. Ya. Jadi beda dengan situasi pulau itu.
Pulau yang Ampak itu kemarin tidak pernah ditetapkan pemerintah bahwa pulau itu milik Aceh. Tidak. Pulau itu kalau ditengok dari juridiksinya, batas wilayah darat Aceh dan Sumut, itu sudah jelas milik Sumut. Makanya Kementerian Dalam Negeri kemarin menetapkan itu jadi milik Sumut, bukan masalah yang lain-lain. Tapi kalaupun mau kalian ambil pulau itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah sama saya sekarang, luar biasa kalian sudah terang-terangan menghina Indonesia, membilang Indonesia menjajah, membilang Indonesia lain sebagainya. Saya tidak terima. Ya, kalau kau mau jumpain saya dan mau membunuh saya, mau tembak saya, kalian pemuda-pemuda Aceh ya. Saya ini jelas, ya. Saya tunggu. Dan saudara-saudaraku, bila suatu saat saya mati gara-gara pernyataan saya ini, ya, saya hanya mau bilang ke kalian, ya, NKRI harga mati. Ya, jangan kau pikir saya takut, ya. Bapak Prabowo jangan pernah takut sama orang-orang yang menghina Indonesia. Bapak Prabowo jangan pernah kau biarkan orang-orang yang menghina Indonesia. Bapak Prabowo jangan pernah kau biarkan orang-orang yang mengatakan Indonesia penjajah. Bapak Prabowo jangan kau biarkan kedaulatan Indonesia ini direndahkan sama provinsi manapun di Indonesia ini. Udah saya katakan kemarin. Tidak pernah ada dipaksa orang Aceh untuk bergabung dengan perjuangan Indonesia. Yang ada, pemimpin Aceh pada saat itu merasa bersaudara sama kami, seluruh suku wilayah Nusantara ini. Sama-sama berjuang untuk melawan penjajah, mengusir penjajah. Saya sudah jelaskan. Ya. Saya sudah jelaskan berkali-kali, ya. Jadi Bapak Prabowo, kita kan ada BIP, ya, Badan Ideologi Pancasila, ya. Teruslah kembangkan, paksa pemerintah Aceh, gelontorkan dana banyak supaya pemuda-pemuda Aceh mempelajari ideologi Pancasila karena mereka masih Indonesia. Paksa pemerintah Aceh saat ini untuk belajar 4 pilar Indonesia ini. Bapak Prabowo, kalau Bapak Prabowo tidak punya dana untuk menggelontorkan dana, memaksa pemuda-pemuda Aceh untuk belajar 4 pilar, ya, 4 pilar Indonesia ini, saya siap mengeluarkan uang saya dan mengajari anak-anak muda Aceh bahwa Indonesia ini, pemuda-pemuda Aceh, pemuda Indonesia harus memahami 4 pilar kerangka dalam bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pemuda-pemuda Aceh harus hafal, mati, dan hormat kepada Pancasila. Kedua, pemuda-pemuda Aceh harus taat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pemuda-pemuda Aceh harus memahami Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jangan begitu, ya, Bapak Prabowo. Jangan biarkan siapapun menghina, mengejek Indonesia ini. Saya tidak terima, Bapak Prabowo. Ya, saya tidak terima. Silakan cek TikTok saya. Saya mengajari mereka untuk hormat kepada Indonesia, untuk menghargai Indonesia. Ya. Saya sudah katakan, tidak pernah pemimpin Aceh dipaksa untuk gabung ke Indonesia. Tidak pernah Indonesia mengemis, meminta apapun dari pemimpin Aceh. Jangan kau bilang kami mengemis. Yang ada pemimpin Aceh pada saat itu merasa bersaudara, berjuang sehingga mereka ikhlas memberikan pesawat dan uang untuk perjuangan. Jadi kenapa kalian sekarang cucu-cucunya malah menghina Indonesia? Salam hormat dari saya, Trinop Sianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Mereka.